Selamat malam Mbak Greg, selamat malam teman-teman. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas yang telah diberikan oleh Mbak Greg. Sebelumnya marilah kita mulai dengan doa. Bersama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam Tuhan, terima kasih atas segala berkat dan karunia-Mu pada hari ini. Sekarang Engkau berkati diriku yang akan menyelesaikan tugas. Semoga dari awal, pertengahan, hingga akhir tugas yang aku kerjakan ini dapat bermanfaat bagi diriku dan membuatku terus mau belajar. Engkau juga berkati dosen yang akan menilai, kiranya Engkau beri berkat dan keselamatan, dan Engkau beri karunia untuk bisa tetap mengajar diriku dengan baik. Amin. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saya Vicenza Girosaral Ananta dengan NIM 21711. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Pak Greg. Yang pertama, perilaku manusia dipengaruhi dua faktor, internal dan eksternal. Jelaskan. Faktor internal. Tingkah laku manusia adalah corak kegiatan yang dipengaruhi oleh faktor yang ada dalam dirinya. Faktor-faktor internal yang dimaksud antara lain jenis ras atau keturunan, jenis kelamin, sifat, fisik, kepribadian, bakat, dan inteligensia. Faktor-faktor tersebut akan dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut. Yang pertama, jenis ras atau keturunan. Setiap ras yang ada di dunia memperlihatkan tingkah laku yang khas. Tingkah laku khas ini berbeda pada setiap ras karena memiliki ciri-ciri tersendiri. Yang kedua, jenis kelamin. Perbedaan perilaku berdasarkan jenis kelamin antara lain cara berpakaian, melakukan pekerjaan sehari-hari, dan pembagian tugas pekerjaan. Wanita seringkali berperilaku berdasarkan perasaan, sedangkan laki-laki cenderung berperilaku atau bertindak atas pertimbangan rasional. Yang ketiga, ada sifat fisik. Kramer Sheldon membuat tipologi perilaku seseorang berdasarkan fisiknya. Misalnya, orang yang pendek, bulat, gendut, wajah berlemak adalah tipe piknis. Orang dengan ciri demikian dikatakan senang bergaul, humoris, ramah, dan banyak teman. Keempat, kepribadian corak kebiasaan berperilaku. Kepribadian adalah segala corak kebiasaan manusia yang terhimpun dalam dirinya yang digunakan untuk bereaksi serta menyesuaikan diri terhadap segala rangsang baik yang datang dari dalam dirinya maupun dari lingkungannya. Kelima, inteligensia. Inteligensia adalah keseluruhan kemampuan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah dan efektif. Yang keenam, bakat. Bakat adalah suatu kondisi pada seseorang yang memungkinkannya dengan suatu latihan khusus mencapai suatu kecakapan. Berikutnya adalah faktor eksternal yang meliputi 1. Pendidikan. Inti dari kegiatan pendidikan adalah proses belajar mengajar. Hasil dari proses belajar mengajar adalah seperangkat perubahan perilaku. Yang kedua, agama. Agama akan menjadikan individu bertingkah laku sesuai dengan norma dan nilai yang diajarkan oleh agama yang diyakininya. Yang ketiga, kebudayaan. Kebudayaan diartikan sebagai seni, adat istiadat, atau peradaban manusia. Tingkah laku seseorang dalam kebudayaan tertentu akan berbeda dengan orang hidup pada kebudayaan lainnya. Yang keempat, ada lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar individu, baik lingkungan fisik, biologis, maupun sosial. Lingkungan berpengaruh untuk mengubah sifat dan perilaku individu karena lingkungan itu dapat merupakan lawan atau tantangan bagi individu untuk mengatasinya. Dan yang terakhir, kelima, sosial ekonomi. Status sosial ekonomi seseorang akan menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu. Sedangkan status sosial ekonomi ini akan mempengaruhi perilaku seseorang. Pertanyaan kedua, apa arti manusia bertanggung jawab? Jelaskan indikator manusia bertanggung jawab. Definisi tanggung jawab adalah kehendak bebas mendengarkan dan melakukan aturan sosial yang berkaitan dengan pembelajaran serta menanggung konsekuensi perbuatan yang individu lakukan. Suharso dan Anna 2005 didukung oleh MC Cleland 1971, Renzulli 1981.
Pertanyaan yang ketiga, jelaskan pengaruh atensi, persepsi, dan memori dari kinerja otak terhadap kepribadian. Atensi adalah suatu usaha mengendalikan fungsi pikiran secara nyata dan jelas terhadap beberapa kemungkinan objek secara simultan atau terhadap rangkaian pemikiran. Ada dua macam atensi, yang pertama focus attention, yang kedua divided attention. Focus attention kita memilih satu macam untuk diberi perhatian, sedangkan divided attention kita membagi perhatian kita pada beberapa subjek sekaligus. Persepsi secara etimologis berasal dari bahasa Latin perceptio, yaitu proses menerima kesadaran atau pengertian akan lingkungan dengan mengordinir dan menginterpretasikan apa yang didapat dari informasi sensorik. Dan memori adalah suatu proses yang ada dalam otak manusia untuk menerima, mengolah, menyimpan, dan untuk kemudian digunakan kembali di kemudian hari. Ada tiga macam proses utama dalam memori, yaitu encoding, storage, dan retrieval. Baik sistem atensi, persepsi, dan memori saling membentukkan satu sama lain dan saling bekerja sama satu sama lain untuk membentuk kumpulan perilaku yang membentuk kepribadian. Soal keempat, berikan salah satu teori dari psikolog tentang psikologi sosial. Teori tentang hierarchy of needs atau hierarki kebutuhan. Menurut Maslow, manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut memiliki tingkatan atau hierarki, mulai dari yang paling rendah, bersifat dasar atau fisiologis, sampai yang paling tinggi, aktualis diri. Jenis kebutuhan ini berkaitan erat dengan keinginan untuk mewujudkan dan mengembangkan potensi diri. Kepribadian bisa mencapai peringkat teratas ketika aktualisasi diri seseorang akan bisa memanfaatkan faktor potensialnya secara sempurna. Sekian yang dapat saya sampaikan. Marilah kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Tuhan, terima kasih Engkau telah melindungi aku dalam mengerjakan tugas pada hari ini. Mungkin banyak kekurangan dalam tugasku, tapi aku yakin dan percaya bahwa tugas ini adalah hasil terbaik dari yang aku bisa. Sekarang juga Engkau berkati dosen yang akan melanjutkan aktivitas di hari ini. Engkau berkati dan Engkau sertai selalu. Amin. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati.